Oke, jadi ini mungkin yang kedua kalinya Mas Jim review headset dari Lenovo ya teman-teman ya. Pertama kita buka dulu ya, kita unboxing terlebih dahulu. Yang kemarin itu Lenovo yang seri yang harganya murah ya. Jadi dia harga 100 ribuan. Kalau yang ini harganya 200 ribuan. Jadi kalau kalian dapat promo ya mungkin bisa dapat harga lebih murah. Cuma normally kalau kalian beli di offline mungkin bisa dapat harga sekitar 300 sampai 500 ribuan ya teman-teman ya. Cuma kalau kalian beli di toko-toko online biasanya ini dapat sekitar harga 200 ribuan. Ini kalau di pasaran itu di 250 sampai 270 ribu. Dan ini udah dari Think Plus ya teman-teman. Jadi udah cukup terkenal untuk Think Plus bagian dia headset ataupun ya earphone ya teman-teman ya. Cukup terkenal. Makanya ini juga salah satu yang recommended banget. Dia bentuknya seperti telur ya teman-teman ya. Dan kalian lihat ini masih segel ya teman-teman. Jadi masih belum masih cobain sama sekali. Dan ya fun fact-nya Mas Dim belum pernah coba ya teman-temannya, belum pernah coba. Dan Mas Dim juga nggak baca full review ataupun full dari kayak kualitasnya segala macam ya dari si Lenovo ini. Jadi Mas Dim bener-bener nol lah dari si Lenovo ini. Ya ini jadi bener-bener review singkat dan juga unboxing ya. Jadi kita sama-sama cari tahu biar kalian kalau mau beli itu tuh bisa lihat nih, oh kayak gini, kayak gini, kayak gini ya. Jadi kalian bisa ngeyakinin lah ya kalian mau beli atau enggak gitu. Nih ya dengan harga 250 ataupun 270 ribu kalian bisa dapat ini. Ini sayangnya menggunakan bahasa Cina ya. Jadi karena di si Lenovo ini mungkin made in China, jadi dia ini menggunakan bahasa Cina. Yang jelas ini serinya itu X15 Pro ya kalian bisa lihat. Terus dia voltnya di 5,4. Ini nggak tahu ya input sama outputnya seperti apa. Yang jelas ini 40 mAh ini baterainya palingnya baterai dari si earphone-nya ya, satu buah earphone-nya itu di 40 mAh. Dan untuk bagian cangkangnya ataupun pengecasannya kan ini yang bulat ini bisa ngecas di sini ya teman-teman ya. Untuk bagian pengecasannya itu ataupun charging dock-nya itu di 300 mAh. mAh lah ya, sama aja lah ya mAh. Jadi kurang lebih kalau misalnya ini nggak ada standby hours-nya juga ya, kurang lebih nantilah kita buat satu video khusus ya, jadi kayak full review dari si Lenovo ini teman-teman ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung cobain aja buka. Ini original ya teman-teman ya, jadi kalian bisa dengerin nanti dan juga bisa lihat ya tuh udah kodenya udah komplit banget. Ini original dan tokonya ini terpercaya teman-teman. Jadi kalau kalian mau beli kalian bisa cek aja di link deskripsi. Oke, kita lihat ini bagian, kita buka dari awal dulu ya. Ini bagian si headphone-nya atau earphone-nya. Terus ini nggak ada lagi ya. Oke, ini manual book-nya di bagian dalam. Kita buka semua. Udah ada QC pass-nya teman-teman ya. Jadi ini udah aman, udah lulus dari QC. Bukan reject ya teman-teman ya. Nih, oke, kita buka. Pelan-pelan nih. Nah, kalau masih baru tuh dia malah ada penting. Oke, ini dapat gantungan ya. Oh iya, ini bisa kalian jadi LED fleece gitu ya teman-teman, ataupun untuk gantungan di leher. Terus kalian dapat kabel Type-C untuk ngecasnya ya. Cuma kabel-kabel gini kita simpan saja karena sudah banyak kabelnya ya. Jadi kita bisa taruh untuk cadangan aja. Oke, kita masukin lagi ya. Kok nggak bisa masuk kayak tadi ya? Nah, bisa. Oke, sudah. Ini kita masukin juga boxnya teman-teman. Bloknya kita masukin lagi, kita tutup ya biar rapi aja sih teman-teman. Oke, sudah. Yang pertama kita buka manual booknya. Seperti biasanya kalau unboxing ini kita lebih enaknya baca manual booknya terlebih dahulu. Ini Lenovo Think Plus True Wireless Bluetooth atau bisa dibilang TWS lah ya, TWS earphone, tapi banyaknya ngomongin TWS ya. Ini karena dia True Wireless Bluetooth ataupun True Wireless Headset. Ini user manualnya, untungnya pakai bahasa Inggris ya teman-teman ya. Ini tadi ya modelnya effective distance ya. Jadi ini bisa sampai 10 meter kalau kalian pakai ya. Jadi kalau misalnya kalian lebih dari 10 meter suaranya bahkan lep-lepan ya. Tuh, terus horn diameternya itu di 14,2 mili. Rate battery powernya di 1,5 W dan microphone sensitivity-nya tuh min 42 decibel
plus minus 3 desibel. Nanti kita cobain ya untuk maybe di full review ya teman-teman ya. Oke, SNR-nya itu tuh sound-nya dia bisa yang kalian denger ya menggunakan headset itu di 92 desibel. Jadi kalau bisa dibilang ini cukup bagus ya teman-teman ya. Untuk kualitas suaranya ini bisa bagus lah ya, sensitivity-nya lebih bagus. Untuk distortion-nya itu ya sama dengan kurang dari 5%. Jadi harusnya kalau distortion-nya itu di 5%, di bawah 5% malah ya, itu cukup bagus ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa dapat suara yang kedap. Terus frekuensi responnya ini 20 Hz sampai 20 kHz ya teman-teman ya, kilohertz. Itu tuh sama kayak headset yang Mas Dim pernah review. Itu tuh sama kayak untuk ini teman-teman ya. Jadi kalian tahu kan yang monitoring earphone ya. Earphone monitoring yang kayak AKX yang gitu kayak gitu ya. Itu tuh sama kayak gitu. Jadi frekuensi responnya cukup panjang yang sehingga dia bassnya bakal lebih besar ya. Suaranya lebih kedap, bassnya bakal lebih besar kayak gitu. Terus untuk earphone baterai kapasitinya 40 ya, 40 mAh dan usage time-nya itu kurang lebih di 4,5 jam. Nah, ini usage time-nya ini untuk semuanya plus charger atau enggak ya? Kalau nggak salah harusnya 4,5 jam itu full ya teman-teman ya, full maksudnya di bukan chargernya sorry, si headsetnya itu 40 mAh ini bisa tahan sampai 4,5 jam. Jadi kalau misalnya dia dapat kapasitinya 30 mAh artinya ya berarti 300 mAh berarti kalau 300 bagi 40 itu kurang lebih di 7 kali cas berarti ya sampai mungkin kalau pakaian bisa 20 jaman lah ya kayak gitu ya. Harusnya seperti itu. Headphone charging time ini 1 jam ya teman-teman ya. 1 jam dia ngecasnya. Kalau misalnya charging time of charging chamber itu tuh about 1 jam ya. Jadi ya kurang lebih segitulah ya. Jadi kalau misalnya headphone-nya kalian bisa ngecas 1 jam. Terus kalau misalnya charging time of charging chamber-nya ya bagian si chamber ini ataupun bagian charging dock-nya ini ya itu kurang lebih di 1 jam juga ya. Kurang lebih 1 jam lah ya biar full si headsetnya. Untuk pemakaian 4,5 jam. Jadi kalau misalnya kalian habis 4,5 jam itu, terus kalian cas lagi 1 jam kayak gitu ya. Jadi ya tetap ada delay-nya ya. Untuk headset Bluetooth sih oke ya, segitu udah termasuk kategori oke. Oke, tidak ada yang lainnya. Ini gampang nanti kita bakal cobain ya untuk pairing, power on, power off, terus seperti apa untuk cara pemakaiannya ya. Karena dia itu harusnya ada modenya. Modenya kayak mode sentuh gitu ya teman-teman ya. Mode sentuhnya bakal banyak, nanti kita bakal lihat. Yang jelas juga ada indikator baterai dan restore dan reset segala macamnya udah ada semua. Oke, untuk unboxing sih kita bakal terlalu panjang ya, karena kita nggak bakal ngasih review secara jelas. Jadi lebih ke review singkat dan juga seperti apa barangnya. Ya, kalian udah dapat ini ya gantungannya. Kalian nanti tinggal masukin aja ke sini. Jadi kalau kalian gantungin di leher itu aman banget. Biasanya sih sebenarnya kalau yang gantung-gantung gitu untuk olahraga sih kurang ya teman-teman untuk gantung-gantung. Tapi kalau misalnya kalian pakai untuk olahraga tuh bisa. Maksudnya nggak perlu kalian gantungin gitu ya. Cuma untuk kalau kerja ataupun kalian keseharian ini sangat-sangat membantu. Udah dia dari bahan karet ya. Nih, bahannya bagus. Modelnya juga bagus. Dan ya ini mungkin tahan lama sih ya untuk si gantungannya. Nih, untuk Lenovo-nya ini kalau dipegang sangat-sangat mahal, teman-teman ya. Kalau masalah dilihat ya, bener-bener premium abis dari semuanya ya, kacanya, terus dari modelnya itu sangat-sangat bagus. Dan ukurannya nggak terlalu besar ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa dibawa kemana-mana tanpa ngabisin banyak ruang. Nih ya, kalau untuk diameternya aja, kalau kalian lihat itu cuma kurang dari 5 cm ataupun di 5 cm ya, teman-teman ya. Jadi dengan 5 cm kalian genggam ini masuk ke saku juga bisa. Ya, oke. Terus untuk bagian bawahnya ini ada chargingnya ya, ataupun untuk masukin charging cable-nya. Ini udah ada juga ya udah ada tulisannya untuk left sama right-nya. Jadi kalian nggak bakal ketukar ya teman-teman ya, nggak ketukar. Terus untuk bukanya seperti apa? Mas Dim juga belum pernah coba. Oke, jadi tinggal ditarik aja ya bagian sininya. Kalian tinggal tarik aja. Ini magnetik ya teman-teman. Ini magnetik tuh. Tuh ya, magnetik. Nah, kenapa ini dikasih stiker? Ini kan masih baru beli ya. Kenapa? Karena biar nggak habis baterai si ininya. Kalau kalian punya headset kayak gini, jangan sampai baterainya habis, teman-teman ya. Kalau misalnya baterainya habis,
itu bakal rusak ya si docknya juga untuk chargingnya dan juga bagian sini. Jadi usahakan jangan kosong lah ya kalau naruh kayak gini. Nih, ini semua udah dikasih dan ini juga tanda bahwa ini belum sama sekali dibuka kayak gitu ya. Oke, kita buka saja ya. Kita buka, yang sebelah sini juga kita buka. Mana nih? Oke, di dalam. Ini harusnya ada di luar ya. Soalnya dia, jujur ini si case-nya ini, itu bener-bener soft banget ya, plastik apa sih bahannya ya. Tuh, plastiknya soft banget, jadi kayak ya licin banget lah. Untuk bagian ininya dia rada dop, teman-teman ya. Jadi rada dop, dia anti slip gitu. Kalau misalnya kalian lihat, ini bahannya bagus, bagus banget nih ya. Nih detailnya. Seperti ini udah nyala, ini lagi nunggu pairing ataupun connectingnya teman-teman ya. Oke. Nah, kita bakal cobain di kuping. Maksudnya kita lihat ditempelin. Untuk suara, itu nanti kita coba di next video kali ya. Nih, ini kalau kalian salah naruh, nggak bisa teman-teman ya. Nggak bisa. Jadi kalian harus naruh di tempatnya. Nih, kayak gini. Dan ini kan udah magnetik gampang ya. Kalian tinggal taruh aja tuh udah tempel. Oke, dan ini untuk kalian nanti taruh gantungannya gampang banget sih ya. Set, nanti kalian tinggal iketin aja. Oke, langsung aja kita cobain ya kalau di kuping seperti apa penampilannya Mas Dim menggunakan si Lenovo XT50 ini teman-teman ya. Oke ya, ini X15 Pro. Oke teman-teman, jadi ini kalau dipakai ya ternyata yang Mas Dim baru sadar ini tuh TWS yang kayak in-ear monitor gitu teman-teman. Jadi dia nggak masuk ke dalam kuping ya, maksudnya nggak masuk ke dalam lubang telinga. Kalau kalian lihat ya, jadi kalau masalah kedap seharusnya dia nggak kedap ya teman-temannya, nggak kedap kayak headset yang masuk ke dalam ya, headset yang masuk ke dalam. Ini TWS yang dia kalau lihat ya nih, ini tuh di luar jadi kayak in-ear monitor lagi ya, bukan in-ear monitor ya, lebih kayak istilahnya kayak punyanya kemarin Mas Dim coba review ya, yang Monster itu teman-teman, yang dia di luar gitu teman-teman ya, DTS 10 kayak gitu-gitu ya, kayak dia tuh bahasanya bone conduction ya, tapi bedanya dia di dalam ya kan. Kalau bone conduction kan di sini ya nggak masuk, kalau ini tidak masuk tapi dia nggak masuk ke lubangnya, jadi masa kekedapan ini harusnya lebih kurang ya dibanding kayak in-ear monitor ataupun headset-headset yang lain. Cuma suaranya ini Mas Dim sudah coba enak banget ya. Nanti mungkin di video selanjutnya untuk review, kalian udah terlalu panjang, kita bakal ngasih lihat suaranya dari suara mic-nya dan juga suara dari yang dihasilkan dari sini. Walaupun nanti gak terlalu maksimal, yang jelas kita bakal coba untuk review fullnya dari si Lenovo X15 Pro ini teman-teman ya. Oke, kalau kalian minat kalian bisa cek aja di link deskripsi. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe. See you next content. Bye bye.